ini menggambarkan bahwa orangnya memang imajinatif. Kemudian orangnya tentu saja ini antusias, ideal dan sebagainya. Senang, terus terang juga senang mendapat peluang dan penugasan dan kekuasaan gitu ya. Dan tantangan tentu saja. Dan yang pasti adalah ini intuisinya tajam. Pak Eri memilih untuk menetapkan tujuan, setting goals-nya itu yang aman dan praktis. Ini terlihat dari semua huruf T-nya. Oh iya memang benar. Gitu, Sepertiga di bawah ya. Ya. Halo Graph Lovers, setiap pribadi memiliki cara tersendiri menuju sukses. Salah satunya dengan mengenal karakter diri melalui ilmu grafologi. Semuanya terangkum dalam Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Intuitive judgment acap kali dipahami sebagai penilaian yang dibuat berdasar firasat, pengalaman, dan perasaan batin yang kadang dianggap tanpa melalui analisis rasional atau data yang detail. Sering kita dapati kisah seseorang yang dalam keadaan mendesak dapat menilai situasi dan mengambil langkah keputusan dengan cepat dan tepat. Dikatakan bahwa ia bertindak berdasar intuisi. Nah, apa itu intuisi? Apakah intuisi itu hal yang mistis? Untuk mengupas lebih dalam, kali ini Aksara Bercerita menghadirkan Bapak Eri Sumiarso, seorang pimpinan perusahaan konsultan GRC yang akan berbagi pandangan dan pengalaman tentang intuitive judgment. Diskusi ini sekaligus akan memasukkan analisis tulisan tangan tamu saya sebagai inti dari podcast grafologi. Halo Mas Eri Sumiarso, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih juga. Senang banget aku Mas Eri sampai di sini. Sama-sama. Oke, baik Graph Lovers, sebelum kita mendengar banyak kisah pengalaman dari beliau, mari kita kenali sosok dari Eri Sumiarso. Kita simak profilnya berikut ini. Eri Sumiarso adalah seorang profesional lulusan Magister Manajemen Universitas Indonesia. Saat ini, Eri lebih banyak berkecimpung di dunia konsultan dengan menjadi Direktur PT Sinergi Daya Prima SDP Consulting sejak tahun 2006. Sebelumnya, ia sudah malang melintang bekerja dengan sejumlah profesi. Berbagai sertifikasi melengkapi kapabilitasnya, sehingga jasanya kerap digunakan berbagai perusahaan ternama. Di Aksara Bercerita kali ini, Eri akan berbagi pandangan tentang intuitive judgment. Penasaran seperti apa penjelasannya? Makanya tetap stay di channel YouTube Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Mas Eri, apa kabar? Baik. Sibuk apa nih hari ini? Hari ini saya menguji 3 orang. Karena Mas Eri adalah asesor ya? Asesor, uji kompetensi ya. Menguji kompetensi ya. Masalah GRC. Berarti yang diuji biasanya para level. Tadi levelnya komisaris, anggota komite di bawah komisaris, sama BOD-2 dari suatu BUMN holding ya. Jadi itu middle up ya sampai ke komisaris. Oke. Mas Eri, kalau gitu aku sekalian nih mau tanya ya. Sebetulnya sebagai pemimpin organisasi, karena Mas Eri adalah seorang konsultan yang banyak bertemu dengan para pimpinan korporasi gitu ya. Sebagai pemimpin organisasi, kalau kita bicara organisasi bisnis atau katakanlah institusi pemerintah gitu ya, mereka tuh perlu melengkapi diri apa sih agar dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab tentu saja, kemudian aman ya, dan juga tetap dalam koridor tata kelola yang baik. Apa nih Mas Eri kira-kira bisa disampaikan? Makasih Kusuma. Pertama saya kira yang harus dilihat dari suatu pimpinan. Pertama sekali ya, saya adalah bisnis modelnya dulu. Bisnis modelnya dulu. Bisnis modelnya dulu. Jadi ya kebetulan latar belakang kemarin saya juga bekerja kan hampir 10 tahun di venture capital ya. Jadi saya harus melihat bisnis modelnya dulu. Pertama kali adalah bisnis modelnya. Pertama tentu saja bisnisnya prospek apa enggak kan gitu ya. Lalu juga kita lihat bisnis modelnya. Dari bisnis model baru akan masuk ke bisnis proses. Bisnis model, bisnis proses. Bisnis proses. Di dalam bisnis proses itu ada GRC-nya, ada governance, risk, and compliance.
baru tadi Bu Kusuma sampaikan, baru berbicara masalah kinerja dan sebagainya gitu ya. Nah itu yang sebenarnya tadi, kalau bicara mau aman berarti dimulai lagi ya pertama sekali bisnisnya prospek nggak? Oke, prospek. Oke. Bisnis modelnya sekarang masih valid apa enggak? Mesti dilihat ya, masih valid nggak saat ini? Masih valid nggak? Terus lihat lagi bisnis prosesnya. Apakah bisnis prosesnya kalau memang bisnis modelnya berubah? Jelas bisnis prosesnya berubah. Ya. Gitu ya. Ya. Nah, baru bicaranya nanti performance dan sebagainya. Oleh sebab itu, dengan adanya digitalisasi, ada artificial intelligence dan ada robotik loh. Nah, kita ada pengaruh nggak nanti dengan prospek bisnis kita ke depan? Ada dampaknya nggak? Kalau ada dampak berarti pilihannya dua. Kita tetap berada dan kita tahu konsekuensinya apa, atau kita berubah bisnisnya. Nah itu yang sebenarnya tadi mungkin tadi yang penjelasan Bu Kusuma terkait intuitif, itulah yang harusnya kita pikirkan. Memang ya orang bilangnya aneh gitu ya, orang kok suruh merenung gitu ya. Tapi kita harus melihat, baca barang publikasi, baca teorinya dan sebagainya, lalu kita diam, merenung, mana nih arahnya nih? Arahnya mana? Ini kita masih di sini atau harus berubah? Jadi secara spesifik apakah ada bedanya seorang pimpinan di level yang tertinggi sampai katakanlah BOD-2 ya, yang harus dilengkapi pada dirinya itu apa bedanya dari yang pimpinan di unit kecil sampai di organisasi yang besar? Kembali lagi tadi penjelasan yang tadi. Kembali pertama adalah karena dia adalah BOD-1. Ya, pertama adalah bisnis modelnya masih valid atau tidak. Nah ini saya jelaskan rahasianya nih. Apa ini? Rahasia satu. Coba dilihat pertumbuhan daripada revenue perusahaan. Ya, deltanya ya, jangan lihat absolutnya, tetapi lihat deltanya, growth-nya itu naik atau turun. Ya, atau steady gitu ya. Terus yang kedua adalah profitnya. Tapi profitnya bukan lihat absolutnya, tapi lihat relatifnya. Ya, coba dilihat. Terus kita lihat lagi. Nah itu kan prospeknya. Setiap bisnis pasti kan ada produk-produknya kan. Masing-masing produk dianalisa lagi. Mana yang produk yang kayaknya mana yang masih growth gitu ya, mana yang stuck sudah, gitu ya. Itu yang dia harus inform ke atas, ke BOD-1, ke BOD. Itu yang sebenarnya makanya tadi intuisi itu akhirnya kan dapat masukan nih dari BOD-1 kan gitu ya. Sebagai BOD dia harus lihat nih, ini jalan atau terus atau bagaimana. Boleh saya kasih ke contoh nggak? Boleh dong, boleh. Gini, gimana? Suatu misalkan kita masuk ke bisnis asuransi aja misalnya. Saya selalu bilang bisnis asuransi itu dibagi 4. Yaitu biasanya bank-bank besar punya perusahaan asuransi sendiri. Konglomerat juga punya asuransi sendiri. Lalu yang ketiga perusahaan patungan asing maupun perusahaan asing. Nah yang sisa kan perusahaan lokal. Kita harus lihat kuenya seperti apa. Nah, yang 3 besarnya udah ngambil berapa persen. Lalu sisanya berapa direbut sama berapa perusahaan lokal. Ya kan? Lalu timbul aturan OJK yang mengatakan peningkatan modal gitu ya, perusahaan asuransi. Disitulah kita sebagai BOD dan masukan daripada yang di bawah akan melihat apakah kita akan lanjut dengan mengikuti peraturan OJK menginjek modal. Ataukah kita itu melakukan merger terpaksa. Bergabung. Terpaksa ya karena harus modalnya kan harus besar ya. Iya, karena tadi yang sebenarnya tadi kuenya kan jelas karena itu kan captive yang 2 kan captive, yang 2 depan 2 atau 3 ya? 2. Kalau yang 3 itu kan melawan modal yang besar. Asing sama patungan kan. Betul. Nah, yang 1-2 yang captive ya. 1-2 captive. Nah, disitulah dia harus bisa menghitung kalau ternyata dia mau jalan sendiri, maka return on equity-nya berapa?
lebih besar mana? Kalau dia simpan uang di deposito atau dia main bisnis yang lain atau bagaimana? Oke. Berarti dia akan ada 3, yaitu dibubarkan, dia nggak nerusin, melakukan merger, atau diakuisisi, dibeli sama perusahaan lain. Oke. Disitulah peran dari BOD -1 untuk mengajukan kepada yang di atas. Tambah lagi Bu Kusuma, kalau dia punya unit syariah, itu kan harus spin off. Oh iya betul, harus berpisah. Dia juga harus tambah lagi modal. Nah pertanyaannya, mau seperti apa dan sebagaimana? Itu kan keputusannya BOD bersama BOC untuk kemudian diusulkan kepada pemegang saham, pengendali. Pengendali ya betul. Iya. Itu yang sebenarnya tadi. Disitulah kita mulai intuisinya bermain di situ. Nah berdasar pengalaman nih dalam tata kelola organisasi ya, katakanlah korporasi. Kasus apa yang sering atau pernah ditemui secara umum yang melihat bahwa di organisasi ini hambatannya nih besar nih terkait dengan gagalnya menerapkan GRC. Jadi kalau tadi ada kondisi bisnis, ada aturan, ada regulasi seperti itu ya. Tapi mungkin juga kan perusahaan itu gagal dalam bukan gagal ya, artinya belum tentu gagal sepenuhnya, tapi dia ada hambatan-hambatan untuk bisa menciptakan kondisi yang terbaiknya. Kalau pengalaman Pak Eri seperti apa? Hambatannya. Ya. Jadi begini, hambatan itu bisa dari macam-macam ya. Hambatan itu bisa dari kebijakan pemerintah sendiri gitu ya. Kok jadi kebijakan pemerintah kok jadi hambatan? Iya, jadi dengan adanya kebijakan tersebut kita terpengaruh kayak tadi itu gitu kan, ada kebijakan peningkatan modal dan sebagainya. Kita jadi terpengaruh mau ngapain nih kan gitu ya. Nah berikutnya lagi adalah bahwa sekarang industri kita industri jasa atau barang. Nah beda antara jasa dan barang. Kalau barang itu berarti manufacturing. Nah kita bicara ada ini bahan baku lah apa dan sebagainya. Pertanyaan saya, dengan adanya globalisasi dan sebagainya, di mana produk asing juga bisa masuk, di mana mereka juga skala ekonomisnya sudah lebih tinggi daripada kita. Pertanyaan saya, masihkah kita bisa bersaing dengan mereka? Makanya Bu Kusuma nggak heran kita beberapa perusahaan manufacturing banyak yang tutup. Iya. Karena dia nggak bisa compete dengan asing ya. Di situ makanya saya bilang tadi. Nah, pertanyaan menariknya adalah sebagai yang tadi yang saya bilang di awal, kalau dia sudah melihat indikasi yang kayak saya bilang tadi, kalau sudah growth-nya menurun dan sebagainya, dia harus bisa memikirkan dia mau masuk di red ocean atau blue ocean. Ya. Menariknya di sini. Dan tentu saja judgement itu ya berdasarkan data ya sebenarnya ya. Nah itu tadi kan kaitannya dengan dia punya data, kemudian owner atau kemudian direpresentasikan oleh komisaris dan juga ke dewan direksi begitu ya. Bagaimana mereka menggunakan judgement berdasarkan intuisi itu? Kan mereka pasti juga punya pengalaman yang banyak gitu ya. Kalau saya membayangkan ada pengalaman, ada kompetensi gitu ya, ada experience, ada kompetensi dan juga ada memang orang itu kadang-kadang ada juga ya yang punya gift gitu ya untuk bisa memutuskan berbeda dengan orang lain. Nanti saya juga larinya akan tanyanya bagaimana Pak Eri sebagai pimpinan sebuah perusahaan konsultan yang tentu saja saya nggak tahu ya growth-nya itu cepat atau perlahan-lahan, bagaimana memanfaatkan intuisi itu. Jadi gini, tadi saya bilang tadi ada barang, ada jasa. Ya. Kebetulan saya di bidang jasa. Jasa ya, yaitu konsultan. Ya. Konsultan ini asetnya sebenarnya satu. Apa? Orang. Iya. Orang, bener kan? Iya, orang betul. di sini. Expertnya ya. Expertisnya dan sebagainya. Nah itulah yang sebenarnya tadi kita harus melihat nih. Kita bisnisnya orang atau barang kan gitu ya. Yeah. Kalau bicaranya orang, berarti kita harus memikirkan bagaimana memaintain mereka. Supaya tetap bekerja di tempat kita, harus loyal, setia dan sebagainya. Berarti kita harus tahu kebutuhan mereka juga kan. Tapi harus kita lihat juga kebutuhan pasar. Karena saya pernah nanya, tadi semua juga nanyakan. Saya pernah nanya kepada
seorang direktur utama dari suatu perusahaan lah gitu ya. Saya tanyakan, Bapak, mohon maaf ya Pak, Bapak mencari peluang bisnis berdasarkan kompetensi, karena dia adalah perusahaan jasa ya. Kompetensi daripada SDM yang dimiliki. Atau Bapak mencari peluang yang bagus, kemudian mencari human capitalnya, dan melihat mana yang human capital yang existing yang bisa ditarik kembali untuk dinaikkan kompetensinya, atau ya terpaksa selesai. Terus dia langsung bingung menjawabnya. Di situ saya bilang tadi, dalam hati kecil saya mengatakan, nah ini intuisinya memang belum jalan. Harusnya dia juga bisa mengcombine dong. Caranya gimana? Dia lihat dulu kompetensi dan sebagainya dari existing gitu ya. Dia lihat kalau tadi trennya sudah menurun, berarti kan red ocean. Berapa industrinya di situ masuk dan sebagainya. Maka dia harus masuk ke blue ocean. Artinya apa? Dia harus bicara sama komunikasi internal ya, penting. Komunikasi internalnya penting di situ, memberikan ini kondisinya kayak begini loh, nih ya trennya kayak begini loh, margin kita makin turun loh. Sampai kita, nah itu terjadi di kantor saya sendiri. Loh kita sampai bekerja, ini satu proyek dulu beres, tapi sekarang kurang menguntungkan karena kayak tadi, berarti harus ngerjain 2 proyek sekaligus. Kalau enggak nih nggak bisa ada margin nih. Akhirnya karena ini makin turun kan gitu ya, karena kompetisinya berarti harus 3 proyek. Bagaimana harus mengerjakan 3 proyek dengan baik? Kok deliverynya dengan baik, itu yang terjadi. Tetapi begitu lihat kita marginnya makin tipis, karyawannya makin sibuk, tapi kok biasa-biasa, berarti kita harus lari keluar. Jadi caranya gimana? Memberikan nilai tambah, memberikan nilai tambah kepada kliennya gitu. Jadi balik lagi tadi ke jawaban pertama mengenai bisnis model kan ya. Ketika akan membuat rancangan itu, kita mau apa nih perusahaan ini? Kita mau mengerjakan, kalau ini konsultansi ya, kita mau mengerjakan proyek sesuai dengan human capital kapasitas yang dimiliki, atau mau mengerjakan yang berbeda, yang lebih besar, human capitalnya menyesuaikan, harus menambah expertise di situ, seperti itu ya. Oke. Nah disitulah yang saya ingin tanya, sampai di titik sekarang ini, Pak Eri berdasar pengalaman, kompetensi, dan kemudian intuisi yang dimiliki Pak Eri, sejauh mana perimbangannya? Saya melihatnya kombinasi ya. Pasti kombinasi. Tapi berdasar perjalanan selama ini sampai titik sekarang ini. Ya, jadi perjalanannya itu kan saya dulu sebagai karyawan. Ya, ini cerita boleh ya? Cerita boleh. Awalnya bagaimana? Jadi waktu saya habis lulus, saya kerja di suatu perusahaan patungan asing. Gitu ya, bank. Begitu saya kerja dan sebagainya, saya melihat, saya diam memperhatikan begini. Nah itu langsung tadi, saya berharap human capital begitu ya. Saya melihat, karena itu adalah corporate banking ya, cuma 2 lantai aja, satu lantai aja gitu ya. Saya orang baru. Dulu bukan OJK, Bank Indonesia. Berarti ketahuan umur saya ya. Jadi inspeksi dari Bank Indonesia. Karena kemudian saya bagian ekspor import. Di situ teman saya dipanggil karena diperiksa sama pihak banknya gitu kan. Begini. Kembali kan lama banget dipanggil sama ini. Akhirnya kan saya ngerjain. Semua saya ngerjain sendiri. Terus saya berpikir, ini nggak efektif kalau kayak begini. Kok dipanggil sama Bank Indonesia lama. Saya tanya sama pimpinan, sebenarnya apa sih yang ditanya sama ini biasanya? Satu blok itu, satu deal itu harus apa? Karena saya bagian ekspor import kan. Isinya begini. Itu saya kumpulkan, karena dulu kan masih belum ini dokumen. Masih manual manual, saya kumpulkan. Seperti ini Pak. Oke. Pak izin. Hari Sabtu boleh nggak saya masuk? Saya mau beresin semuanya. Gitu ya. Terus dikasih gitu, ya senang juga. Itu kan strategi ya. Masuk kan dapat lembur ya. Lembur. That's a strategi. Maka sebenarnya kalau orang karyawan juga harus gitu. Artinya dia bisa memberikan manfaat kepada perusahaan, ya perusahaan juga harus memberikan dong benefit kan. Tapi kan win-win solution. Saya berharap itu suatu ini ya. Dan tahu nggak Bu Kusuma, apa yang terjadi setelah rapi kayak gitu dan
tahun berikutnya lagi kan ada pemeriksaan lagi, inspeksi. And then saya bisa ngomong in one click, tidak ada yang bolak-balik, tinggal dikasih saja, selesai, beres. Tambah lagi satu ya, tambah satu lagi. Itu adalah maksudnya adalah entrepreneurship. Kebetulan dulu masih masukin pemberitahuan ekspor barang, apa ekspor, import, cuma ada 3 buku, ada remittance dan sebagainya. Saya bilang sama pimpinan, bolehkah saya bawa pulang buku ini? Kan libur lebaran ya. Saya mau analisa. Saya bilangnya customer performance evaluation. Dia berapa buka pemberitahuan ekspor barang, berapa dia melakukan negosiasi ekspor di tempatnya kita, dan berapa remittance dan sebagainya. Dan saya lihat tuh ya, dia melakukan pemberitahuan ekspor barang melalui kita, ya. Harusnya kenain charge nih. Saya bilang, kita tahu dia lakukan ekspor, tapi ternyata negosiasi ekspornya nggak tempat kita. Kita ada kehilangan opportunity. Percaya nggak Bu Kusuma? Saya bikin analisa tersebut, saya sampaikan kepada atasan, manajer. Sama manajer itu dibawa ke rapat direksi. Dan rapat direksi mengatakan bahwa siapa yang menyusun ini, kok bisa membuat customer evaluation. Dan sejak saat itu saya dipindah. Dan menjadi orang pertama yang dikirim ke luar negeri untuk sekolah. Workshop selama hampir seminggu. Disitulah saya bilang, saya memberikan masukan kepada perusahaan kan bank, jadi memberikan benefit. Di situ orang mungkin, saya nggak tahu apakah itu intuitif ya, saya nggak tahu. Saya lihat ini ada opportunity kok. Berarti bisa melihat peluang ya, seperti itu kan? Insya Allah ya. Gitu ada ya. Bahwa ada kesempatan untuk melakukan pekerjaan lebih dibanding orang lain. Ya kan? Ya, makanya bank waktu itu memberikan kesempatan, belum bekerja setahun tapi diberi kesempatan training ke luar negeri hampir seminggu. Tentu saja teman-teman pada ribut semua karena orang belum setahun sudah dikirim keluar. Nah, sekarang kembali ke bagaimana Mas Eri mengembangkan bisnis ya atau perusahaannya ya. Apakah ada, kan kalau perusahaan konsultan itu kan harus cari project lah seperti itu ya. Apakah ketika mencari project, mencari peluang potensial klien seperti itu, ada muncul firasat-firasat atau enggak? Atau semuanya murni berdasar analisis-analisis, hitungan-hitungan baik makro maupun mikro? Nah, ini pertanyaan menarik ya Bu Kusuma ya. Tadi jelas ya tadi yang saya sampaikan tadi ya. Nah, begitu saya masuk ke consulting, gitu ya. Hal yang sama saya lakukan. Assessment, gitu katanya assessment. Ada aspeknya, indikator, parameter dan sebagainya, ada panduannya, kuala skor. Tapi saya melihat apa benefitnya bagi suatu perusahaan? Cuman mau dapat skor sama rekomendasi, tapi kan berdasarkan assessment. Tapi kan di luar itu kan saya juga melakukan wawancara, ketemu direksinya, ketemu dekomnya, ketemu BOD -1. Dari situ saya kok mendapatkan critical issues. Nah, saya memiliki itu namanya value added. Value added. Ya. Dan mohon maaf nih Bu Kusuma ya, sampai ada beberapa klien bingung. Pak Eri, Bapak ini baru masuk di kantor kami, ini baru 2-3 bulan ya. Iya. Bapak tahu permasalahan kami. Ini permasalahan kami. Critical Itu issues. Pak Eri dapatnya dari mana? Itu dari jawab kayak begini. Jadi saya bukan rahasia nih Bu ya. Saya itu bertanya begini, A, B, C, D, E gitu ya. Saya udah tahu pasti ini. Kok Pak Eri bisa bilang saya tahu pasti ini tuh apa? Blinknya apa? Itu ada intuisi barangkali. Akhirnya keluar kan. Bahwa Pak Eri punya intuisi lebih ya barangkali, atau semacam, kalau saya bilang memang pasti karena experience ya bekerja selama ini, kemudian juga melihat peluang gitu kan, kemudian memberikan value added karena ada potensi bisa bertemu dengan pimpinan, berarti kan wawancaranya beda nih. Ya kan, wawancara dengan staff dengan pimpinan kan pasti berbeda. Tapi ada satu lagi hal yang saya sebetulnya juga lihat dari bagaimana Pak Eri menulis.
Oh iya? Gimana nih? Ini kan podcast grafologi ya. Jadi silahkan. Ketika Pak Eri mengirimkan pada saya tulisan tangannya, ini saya melihat sekali semua upper zone itu, jadi kalau Pak Eri kalau menulis huruf B misalnya, K gitu, itu kan ada zona tengah dan zona atas ya. Kalau G itu zona tengah dan bawah. Nah, kita bicara mengenai upper zone atau zona atas. Saya lihat di semua semua skrip Pak Eri ini ya, zona atasnya itu tinggi. Ini menggambarkan bahwa orangnya memang imajinatif. Kemudian orangnya tentu saja ini antusias, ideal dan sebagainya. Senang, terus terang juga senang mendapat peluang dan penugasan dan kekuasaan ya gitu ya. Dan tantangan tentu saja. Dan yang pasti adalah ini intuisinya tajam. Alhamdulillah ya. Jadi tadi saya kan agak ngulik-ngulik ya. Yeah. Saya pengen sampai keluar dari Pak Eri karena antara tulisan dengan apa yang Pak Eri rasakan gitu ya, itu cukup konsisten. Kemudian yang kedua, kita bicara mengenai nanti Pak Eri boleh lihat, saya sudah kepikan. Kalau kita lihat di huruf T dan D ya, bisa dilihat di huruf T dan D. Sebetulnya T dan D stem itu yang batangnya ya, itu tinggi. Ini menggambarkan bahwa Pak Eri itu orang yang punya pride yang tinggi, ya, punya pride yang tinggi. Kemudian senang memberikan impresi yang baik bagi orang lain. Jadi kalau bertemu dengan orang lain, selalu berusaha untuk menunjukkan impresi yang baik dari teman bicaranya, gitu ya. Kemudian juga orang yang senang dan puas melakukan pekerjaan dengan baik dan membangun reputasi melalui respek dari orang lain. Itu dari T T stemnya ya, T dan D stemnya. Tetapi T dan T stemnya, kalau kita lihat barnya, Pak Eri lihat dari semua huruf T, barnya itu atau garisnya itu tidak tinggi. Ini menggambarkan bahwa Pak Eri tidak menetapkan tujuan yang sangat tinggi, tetapi yang penting aman dan praktis. Carinya yang aman. Jadi tidak ada orang yang menetapkan tujuan tinggi, visinya terlalu tinggi, tetapi dia akan terlalu capek untuk mencapai itu ya. Pak Eri memilih untuk menetapkan tujuan, setting goals-nya itu yang aman dan praktis. Ini terlihat dari semua huruf T-nya. Oh iya memang benar. Sepertiga di bawah ya. Ya, jadi huruf T-nya tuh barnya itu hanya setinggi medium middle zone-nya. Nah, kemudian yang menarik saya tambahkan adalah kalau tadi saya lihat Pak Eri itu fokus gitu ya, fokus pada kalau dengan klien gitu. Kalau saya tangkap secara umum, saya tadi tangkap Pak Eri itu fokus pada maunya klien seperti apa. Saya memberikan value added dan sebagainya. Ini juga berkaitan dengan bagaimana menuliskan huruf M dan N itu secara bulat. Semua huruf M dan N-nya itu bulat, tidak tajam-tajam. Ini menggambarkan orang yang senang, jadi learn by doing. Jadi bekerja, mengerjakan sesuatu, belajar sesuatu dengan cara mengerjakan gitu ya, dan juga senang bekerja dengan mengandalkan manual. Kalau saya lihat kalau orang GCG kan gitu ya, bekerjanya sesuai manual, dan kemudian mempunyai konsentrasi yang baik, mau menerima saran itu karena slant-nya itu vertikal. Jadi Pak Eri bisa membayangkan kemiringan ya, orang menulis itu bisa miring ke kanan, bisa tegak, bisa miring ke kiri. Semua tulisan Pak Eri itu tegak, slant-nya itu tegak. Ini menggambarkan bahwa Pak Eri adalah orang yang punya konsentrasi yang baik, kemudian mau menerima saran, tetapi ini ada tetapinya sedikit. Waduh, ada tetapinya nih.
Tapi nggak apa-apa, tetapinya bukan berarti negatif. Artinya bahwa Pak Eri berfokus pada dirinya. Dalam arti semua keputusan, saya menerima saran dari orang lain, tapi semua itu pada saya keputusannya. Saya memusatkan diri pada saya. Jadi tidak pengambilan keputusan bukan pada pengaruh orang lain. Jadi orang lain itu hanya memberikan saran, masukan yang Anda dengarkan, tetapi semua keputusan itu berpusat pada dirinya. Itu bagian pertama yang saya bisa temukan dari tadi pertanyaan saya mengenai bagaimana Pak Eri tentang apakah punya intuisi yang lebih gitu ya. Nah sekarang dalam kehidupan pribadi nih saya pengen tahu. Bagaimana ya peran timnya Pak Eri itu seperti apa? Bagaimana memperlakukan mereka? Do and don't mereka tuh apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai timnya Pak Eri? Jujur ya Bu, karena kita adalah perusahaan konsultan. Ya. Saya tidak pelit ilmu. Jadi anak buah itu, staff itu kita transfer knowledge, ada kayak begini gitu ya, diskusi. Kebanyakan saya kasih filosofinya. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Dan mereka masuk ke situ. Saya cuma minta satu aja kepada mereka. Kalau mau resign, mencari yang kehidupan yang lebih baik, saya tidak bisa menahan. Karena itu adalah hak karyawan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Cuma satu permintaan saya. Jangan ke konsultan sejenis. Oh gitu, ada. Itu memang ada aturan tertulis atau tidak tertulis? Saya cuma gentleman agreement saja. Oke. Tidak bekerja di perusahaan. Boleh tahu Pak Eri, kenapa Pak Eri? Ya, karena bagi saya tadi human capital tadi ya adalah nomor satu sebenarnya loyalitas ya. Kedua masalah integritas. Kan sudah dapat ilmu nih, bahkan juga dapat ini lagi deliverable-nya dan sebagainya kan. Dia bakat tempat lain kan dia bisa copy paste. Masuk belinya di sini dijual di tempat lain. Karena segini Bu Kusuma, itulah sebenarnya tadi kenapa orang banyak lebih senang kepada hijack gitu ya. Karena dia akan mendapatkan orang yang sudah jadi. Nggak perlu modal untuk menyekolahkan, memberikan. Jadi kalau seperti tempat saya konsultan gini sampai dapat filosofinya, data apanya itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Cukup lama kan? Cukup lama. Masa orang terus enak aja tinggal ngambil gitu kan? Yang sudah jadi padahal sudah dibinanya selama setahun ya. Juga tadi benar tuh by doing tadi. Ya. Kembali lagi Pak Eri. Kalau tadi Pak Eri mengatakan punya agreement yang yang tidak tertulis bahwa mereka sebaiknya kalau resign itu tidak bekerja pada bisnis yang sama gitu ya, sejenis gitu ya. Menurut Pak Eri kalau ada yang kebetulan begitu gitu, itu kira-kira kan seperti apa Pak Eri? Menurut intuisi Anda? Karena kan Anda agak mungkin saya kok begitu ya, dia meninggalkan saya gitu ya. Tapi kalaupun ada ya, saya tidak tahu kan kondisinya. Ada juga akhirnya yang mendirikan perusahaan sejenis. Tapi bagi saya yang ada masalah. Semua bisa tanya kepada karyawan saya gitu ya. Saya nggak pernah tuh mengatakan, dia dulu adalah karyawan saya tahu mereka, saya tahu kualitas mereka. Enggak. Ya sudahlah, kita bersaing saja, udah biasa, normal saja. Tidak perlu menjelekkan, tidak perlu apa. Ya sudah kita bersaing sama saja, enggak masalah. Itu aja sih. Jadi kalau menurut saya, karena saya tahu tadi yang saya bilang tadi Bu, memberikan nilai tambah critical issues kepada klien adalah kelebihan kami. Dan jujur saja mereka nunggu itu malah justru. Mereka apa? Nunggu? Orang nunggu itu. Tapi sekarang saya ganti Bu Kusuma. Kalau dulu saya bilang misalnya ini makanannya kurang enak. Sekarang saya ganti pakai pertanyaan supaya tidak menyinggung perasaan. Jadi kalau itu cara saja. Dulu kalau dulu kayak bikin statement kan, perusahaan begini perlu melakukan ini. Banyak yang tidak comfortable. Tapi saya berubah menjadi pertanyaan. Tapi orang yang membaca pertanyaan itu akan ngerti maksudnya kemana.
Oke. Tuh. Kadang-kadang kalau orang yang peka dengan pertanyaan yang tersirat seperti itu, ya, itu bisa paham bahwa ada hal-hal yang instinktif yang Pak Eri sampaikan. Nah, kalau dalam keseharian ya, dengan teman, dengan tim, maksudnya tim di kantor lah kata, kekuatan insting yang Pak Eri miliki itu apakah terbaca dan atau Pak Eri bisa membaca juga? Bagaimana tim itu juga punya kekuatan yang instinktif gitu. Tim memang pada learning by doing. Bahkan saya mulai ngajarin. Oke. Ya, coba kalian kesini ke ruangan saya. Ya, coba kamu lihat. Kalau kondisi ini gimana? Saya bertanya supaya mereka keluar pendapatnya. Sini gimana? Yang kayak tadi tangan saya. Kalau ini gimana? Ini gimana? Ini coba jelaskan. Kalau demikian tadi kalian udah dengar kan? Ya. Apa kesimpulannya? Oke. Sehingga mereka tahu kalau udah masuk suatu perusahaan, coba kamu lihat apa yang kamu lihat di sana. Gitu. Coba apa yang kamu lihat di sana. Oh Pak gini, begini. Padahal saya belum pernah ke kantornya. Kan saya dapat cerita dari mereka kan. Sehingga begitu ketemu, saya langsung tanya langsung ting. Loh kok Bapak tahu? Nggak pernah nongol di perusahaan kami, nggak pernah kelihatan buka ini gitu ya, nggak membuka ini dokumen gitu ya. Cuman menerima laporan dari staff gitu kan, laporan keluaran, draft deliverable, terus saya banyak tanya jawab. Oke. Pak kapan ini? Sampai dari anggota direksi ada yang tanya, oh diwawancara Pak Eri, minta kisi-kisi. Karena minta kisi-kisinya gitu. Sejak kapan Pak Eri menyadari merasa punya privilege, punya feeling seperti itu, punya kelebihan yang kadang-kadang orang tidak mau menyebut dirinya punya kelebihan ya dalam hal ini ya, karena hal-hal yang instinktif itu kan lebih sifatnya personal seperti itu ya. Tapi kalau Pak Eri boleh cerita, sejak kapan menyadari bahwa punya privilege, punya kelebihan dalam menangkap firasat, punya intuisi lebih. Kalau tadi hanya dari selembar kertas, ngobrol sebentar, kemudian ini kalau saya bicara kadang-kadang radar ya, radar itu bekerja begitu ya. Sejak kapan nih Pak Eri punya, kalau boleh kalau bisa cerita? Sebenarnya ceritanya panjang ya, intinya aja ya, singkat kata. Artinya setelah pengalaman yang kayak tadi yang kerja di bank baru pertama kali, intuisi itu timbul karena mungkin saya juga bukan orang yang talkative ya sebenarnya. Saya banyak pendiam sebenarnya. Tapi akhirnya menjadi talkative karena mau tidak mau. Karena begitu kerja di perusahaan Moda Ventura, bayangkan Bu Kusuma, kita harus mencari potensial klien, klien ya. Yang mana 3-5 tahun kemudian harus bisa go public keluarnya. Ya kan berarti kan saya harus cari. Bahkan waktu itu direkturnya orang Jepang itu, dirutnya orang Jepang. Kamu harus keluar kantor, cari. Harus bikin call report. Wah saya setiap seminggu tuh bisa 5-10 perusahaan yang harus saya deketin. Karena harus bikin call report. Kalau nggak call report nanti rapat ditanyain, mana call reportnya? Nah, kamu kayaknya kurang rajin ini kan gitu kan. Nah disitulah mungkin yang terbentuk ya, sehingga dari tanya perusahaannya gimana dan sebagainya, kan harus punya intuisi. Ini perusahaannya kamu bisa go public nih. Oh perusahaan ini akan bermasalah, akan begini. Nah ini kalau ibu tanya, Bu Kusuma tanya begini. Ini saya kasih contoh ya. Ya. Masuk suatu perusahaan, saya analisa kayaknya bagus. Ya sawit, perkebunan sawit, saya sampai ke sana. Lalu akhirnya saya bikin laporan, wah ini perusahaan bagus, butuh dananya cukup besar. Sampai yang dari luar negerinya datang. Wah sampai survei dan sebagainya gitu ya. Wah kayaknya di atas 50% pasti diinvest gitu ya. Tapi tahu nggak Bu Kusuma? Satu yang saya ini kan. Biasa kan? Diajak makan siang bareng. Saya sama pimpinan saya. Direktur kan? Direktur pas makan, selesai makan,
sampai di kantor, direktur saya manggil saya. Panggilnya Mas kan, Mas Heri, tadi saya ditawarin kalau sampai ini deal, kita dapat. Pak, mohon maaf Pak. Kenapa? Kalau demikian saya drop Pak. Oh. Kenapa kok begitu? Yeah. Pak, gini Pak. Kalau perusahaannya bagus, pasti bank pasti akan rebutan Pak. Yeah, mendekati perusahaan ini. Yeah. Lembaga keuangan juga pasti akan mendekati ini. Yeah. Kalau dia menawarkan sesuatu kepada kita, jelas ini perusahaan akan bermasalah di kemudian hari. Mohon maaf Pak, saya akan membuat laporan bahwa saya akan drop perusahaan ini. Laporan. Padahal semua sudah datang dari luar negeri, selalu saya bikin surat dan akhirnya disetujui sama pimpinan, memang di drop. Ibu percaya atau tidak, perusahaan tersebut masuk BPPN. Oh. Kalau ibu tanya intuisi, Pak saya nggak tahu. Makanya itu intuisi. Karena bagi saya itu kan logik ya. Karena bagi saya. Makanya antara kompetensi, experience dan kemudian ada semacam bling begitu ya, yang tidak semua orang punya. Ya mungkin ya Bu, karena mungkin satu lagi ya, saya kasih contoh. Rekan saya bikin, sekarang kan banyak kafe-kafe itu kan, bikin kafe gitu kan. Saya sama teman saya, Ri itu ke kafenya si Anu yuk, kita main yuk. Oke, terus saya duduk minum, makan sama teman saya. Terus saya bicara, aku berjujur nggak sama kamu nih. Tapi bukan sama teman saya yang punya ya. Sorry ya, ini kafe ini umurnya tidak lebih dari 3 bulan. Wah lu kok doain yang nggak bagus. Nih saya kasih tahu analisanya. Kamu lihat nih kafe ini nggak jelek, makanannya oke, minumannya juga oke, rasanya di atas standar. Tapi coba kita lihat, ada nggak parkiran mobil? Nggak ada, Ri. Oke. Adanya parkiran apa? Motor, ya motor. Dengan kayak beginian, mana bisa untung sih. Ini nggak akan lama. Dan ternyata benar, nggak nyampe 3 bulan tutup. Sebetulnya apa yang disampaikan itu sangat rasional kan? Secara bisnis, kalau dia yang datang motor saja, berarti dia mungkin kelas jualannya juga harganya akan sekian mungkin ya. Secara bisnis ya, kalau dia sudah segmen marketnya sudah yang middle up, berarti yang datang pakai mobil. Pak Eri melihatnya itu sebagai sebuah pertumbuhan yang harus terus dijaga seperti itu untuk mendapatkan revenue gitu. Dan jumlah meja dan kursinya ya. Betul. Jadi secara bisnis analisis itu tidak salah. Tapi ketika bilang ini 3 bulan, nah itu kan menjadi wah gitu ya. Nah ya ada kombinasi. Kalau konsultan memang punya cara tersendiri bagaimana menyampaikan ya. Dan itu barangkali kelebihan. Sekali lagi saya akan lihat dari tulisan tangannya. Tadi Pak Eri mengatakan bagaimana mendekati atau bagaimana bonding dengan karyawan. Artinya semua karyawan mendapat penjelasan do and don't-nya seperti itu. Ada perjanjian tidak tertulis kalau mereka akan meninggalkan, itu tidak membuat bisnis yang sama dalam artinya kan menjadi head to head gitu ya, menjadi dengan perusahaan asal gitu ya. Saya lihat dari tulisan tangannya, kita amati tentang margin tulisan. Jadi margin tulisan itu kalau Pak Eri saya jelaskan dulu, margin itu adalah jarak antara tulisan dengan batas kertas. Ya. Ini menggambarkan sebetulnya bagaimana motivasi penulis dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Juga mengindikasikan tentang bagaimana penulis ini bersandar pada masa lalu dan menghadapi masa depannya. Seperti itu. Nah, tulisan tangan Pak Eri ini semua margin kirinya sempit. Kecil. Kecil ya. Ternyata ada artinya. Ini memang orang yang senang pada sentuhan personal. Jadi kalau diajak bicara atau didekati atau di approach gitu, lebih senang kalau pendekatannya itu personal. Untuk itulah tadi juga Pak Eri memperlakukan karyawan seperti itu. Pendekatannya lebih personal. Kemudian juga terkait dengan masa lalu, barangkali
ada kejadian-kejadian di masa lalu yang Pak Eri itu tidak bisa lepaskan. Ini tidak harus masa lalu yang buruk dan juga bisa juga masa lalu yang baik. Mungkin pengalaman hidup bersama keluarga atau orang tua yang sangat mengesankan sehingga tidak ingin kehilangan memori itu. Nah, ini yang membuat bagaimana tulisan tangan ini margin kirinya sangat kecil, ya. Kemudian kalau kita lihat dari margin atasnya tuh cukup lebar. Ini adalah orang yang atensi pada orang lain dan rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Kemudian margin bawahnya ini sempit Pak Eri. Kalau saya lihat dari tulisan tangannya, margin bawahnya sempit. Ini orang yang komunikatif. Ya, mengenai tadi Pak Eri mengatakan, saya tuh sebetulnya orangnya nggak talkative, saya orangnya pendiam. Tapi belakangan ini atau karena pekerjaan, karena aktivitas, kemudian saya harus banyak bicara. Dan ini sangat terbaca dari tulisannya, semua huruf A dan O-nya itu terbuka. Jadi menggambarkan memang Pak Eri orang yang cukup talkative. Oh gitu? Ya. Coba kalau Pak Eri punya contoh tulisan di masa lalu, barangkali huruf A dan O-nya itu tertutup ketika masih pendiam. Tapi begitu sudah mulai talkative, huruf A dan O-nya biasanya terbuka. Ini semua. Nah, di Pak Eri kan memberikan pada saya 2 contoh tulisan, baik yang tulisan sambung maupun tulisan cetak ya. Dua-duanya dengan tulis huruf A-nya memang gayanya berbeda ya Pak Eri ya. Kalau yang huruf sambung kan A-nya begini. Kalau yang huruf cetak A-nya itu begini seperti zaman sekolah zaman dulu ya. Itu pun A-nya juga terbuka, tidak rapat. Ini memang menggambarkan bahwa talkative. Tetapi Pak Eri terbukanya tidak lebar sekali. Dan ini juga saya rasa cocok dengan apa yang sebetulnya Pak Eri rasakan. Pada dasarnya orangnya pendiam, tapi karena tuntutan pekerjaan jadi cukup talkative. Jadi membukanya juga tidak besar, membukanya hanya kecil-kecil tetapi membuka. Itu. Oke. Sekarang kalau dari tadi saya tertarik. Pak Eri bicara tentang yang penting adalah human capitalnya karena perusahaan konsultan ya. Kalau kita bicara tentang human capital Indonesia, kita ngomong Indonesia. Kalau menurut Pak Eri, apa sih masalah yang urgent dari human capital di Indonesia ini yang perlu dibenahi itu apa? Kita agak geser nih sekarang ke makronya. Waduh, makronya ya. Sebenarnya kalau saya perhatikan, kita terbuka ya karena belum masuk podcast juga kan. Saya melihat orang kita itu ini kembali lagi kurang melihat opportunity ya kalau menurut saya. Banyak membicarakan masalah. Jadi masalah itu dibicarakan lama sekali. Saya kok belum pernah bukan mengatakan belum pernah ya. Saya berkeinginan masyarakat kita itu membahas masalah itu 30% aja deh. Kenapa kok timbul? Coba mulai belajar membahas alternatif solusi. Ini ada masalah, ya semua orang juga udah tahu. Gak usah teriak-teriak di jalan, semua orang udah tahu kok masalah itu. Cobalah kita diskusi, saya punya alternatif solusi A, buku semua punya alternatif solusi B. Marilah kita berdebat. Untuk menunjukkan kepada audiens mana A atau B yang deltanya positifnya paling besar. Kalau seperti itu, jujur saja permasalahan Republik ini banyak sekali sebenarnya. Tapi kalau kita sudah membahasnya alternatif solusi, wow, saya langsung membayangkan ini menjadi pembicaraan yang membicarakan sesuatu yang tidak bisa dirubah, buat apa? Mendingan kita bicara yang harus kita rubah ke depan, seperti apa. Makanya dulu kita sama Cina, sama Korea sama. Iya, sekarang mereka jauh melebihi kita. Sekarang kita hampir kalah lagi sama Vietnam. Kan begitu ya. Harusnya kita masyarakat harusnya introspeksi. Jangan selalu bicara menuntut. Jadi jangan bicara problem saja, tapi problem solving. Ya, jangan menuntut juga, jangan menuntut. Iya. Mari kita berargumentasi
permasalahan, apa alternatif solusi dari permasalahan. Jadi sama juga dengan perusahaan. Perusahaan kita yang saya tadi Ibu tanyain juga sama. Kita suka alergi mengidentifikasi masalah. Sehingga masalah itu ketutup dan menumpuk. Sebenarnya saya kalau masuk ke suatu perusahaan, makanya kayak kemarin itu closing meeting ya Bu Kusuma. Ada direksinya. Saya bilang, Bu, ada 15 pertanyaan yang harus dijawab sama direksi. 15 Bu. Ibu nanti insya Allah tahu apa yang saya maksud di situ. Sebenarnya itu adalah mengorek identifikasi masalah. Kalau udah identifikasi itu, oh ya benar begini, berarti ini kan current condition, ini kondisi yang sekarang. Kita maunya apa? Maunya gimana? Kan ada gap. Iya. Ya kan? Terus apa strateginya? Harus ngapain? Akhirnya GRC main. Governance-nya siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana mitigasi resikonya? Kepatuhannya bagaimana? Aturan mana yang harus dirubah? Bu, kalau seperti kayak begitu Indonesia insya Allah melejit. Tapi artinya kalau kita bicara human capitalnya yang urgent adalah bagaimana membawa masyarakat kita human capital yang dimiliki yang sekarang usianya sudah yang usia produktif itu begitu banyak, mereka harus bisa berpikir problem solving. Ya. Dan itu harus inovatif dan kreatif. Oke. Kalau apalagi sudah mengerti yang namanya GRC, Governance Risk and Compliance. Jadi jangan membuat suatu alternatif solusi yang nggak ngerti underlyingnya. Jadi bukan hanya sembarangan harus begini tapi ngelabrak sana, nabrak sini gitu ya. Jadi harus tetap koridornya. Oke. Tuh pesannya seperti itu. Oke. Jadi kalau menurut balik lagi ke intuisinya Pak Eri, Indonesia masa depan akan seperti apa? Kalau tadi masalah human capitalnya mereka masih belum banyak ya yang memikirkan alternatif solusi gitu. Nah, kalau Ibu tanya, saya menganalogikannya seperti begini. Indonesia itu seperti pohon buah ya, yang buahnya ranum, besar gitu ya, manis dan sebagainya. Tetapi sayang pohonnya banyak benalunya. Oke. Sekarang ini banyak benalunya. Apalagi tambah lagi kan benalu itu kan ngambil sari makanan kan. Betul. Jadi pohonnya kelihatannya tidak subur. Batangnya besar tapi dalamnya keropos mungkin gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Jadi ayo kita secara gotong royong kita membersihkan benalunya, pelan-pelan kita bersihkan. Lalu juga kasih pupuk dan sebagainya ya. Pohon itu gitu ya, sehingga nanti pohon itu bisa berbuah ranum banyak. Dan kalau panen semua merasakan manisnya buah. Kalau sekarang yang merasakan manis adalah benalu. Benalunya. Berarti benalu itu manusia ya? Ya, kepentingan. Kepentingan. Ya, lebih tepat adalah kepentingan. Jadi kepentingan itu bisa individu, bisa golongan. Nah, jadi kalau menurut saya sekarang masyarakat harus bisa mengidentifikasi akan hal tersebut. Ayo kita mengidentifikasi tadi masalahnya apa. Jadi kita sama-sama identifikasi aja masalahnya apa. Terus kita mau kemana? Harus bagaimana? Setelah itu baru kolom yang ketiga Bu. Strateginya apa? Nah inilah nanti kita akan maju. Lapangan pekerjaan juga akan terbuka dengan kenapa? Karena kan sekarang lagi ketutupan sama benalu. Jadi buahnya tuh kecil-kecil gitu kan. Pak Eri kalau jumlah benalunya lebih banyak dari orang yang akan membersihkan bagaimana? Apa kekuatan yang harus dimiliki oleh tim pembersih ini, pembersih benalu-benalu di pohon itu agar dia bisa punya kekuatan untuk membersihkan benalu dan pohonnya tumbuh subur gitu. Ini kan kita melakukan membicarakan analoginya seperti itu ya. Oke. Pertama berintegritas. Berintegritas. Ya, integritasnya harus tinggi. Oke. Dan juga komitmennya. Komitmen. Ini mau kemana sih negeri ini?
Jangan kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ke mana lagi gitu ya. Enggak, kita mau yang tadi, yang saya bilang tadi, identifikasi dan sebagainya. Harus mau kemana, ya. Lalu orang-orangnya juga harus punya memperhatikan namanya menjauhi namanya benturan kepentingan. Ini situasi terjadi karena banyak orang yang punya kepentingan, tapi melupakan kepentingan orang banyak. Ya kan terjadi kasus sana, kasus sini, pakai baju orange atau jingga masih ketawa-ketawa dan sebagainya kan, di foto apa segala. Mereka harusnya tahu, harusnya mereka malu. Kenapa? Karena mengambil hak orang lain. Kan begitu ya. Nah ini yang sebenarnya tadi. Oh benar, nggak ada masalah. Mari orang-orang yang punya integritas, punya kompetensi, kapabilitas. Dan juga punya bahwa mengatakan bahwa kita menjadi lebih baik. Jangan ibu mengatakan pendahulunya banyak, akhirnya pohonnya ditebang, rusak bu, selesai. Berarti selesai. Kita semua tidak bisa merasakan buah yang manis. Kalau memang mau merasakan buah yang manis, semuanya juga rata. Atau misalnya lama-lama kan berarti benalunya yang kita bersihkan, bersihkan. Sama-sama dan yuk. Untuk bisa membersihkan tadi kuncinya adalah berintegritas, ya kan? Antara berintegritas. Dan kita ke masyarakat kita bergotong royong. Nah, kenapa nggak kita gotong royong? Dan harus lepas dari benturan kepentingan. Oke. Ya. Apa ya kontribusi yang paling mungkin dilakukan oleh minimal Pak Eri dan timnya? Kebetulan ini perusahaan konsultan saya itu lebih dari 90% adalah plat merah. BUMN dan anak usaha. Dan saya melihat suatu kebanggaan pula bagi saya. Dan selama ini juga nggak ada yang bermasalah gitu ya. Nggak ada yang bermasalah. Bayarannya juga bagus. Bahkan ada yang berulang. Bahkan sudah sampai 5 kali ganti dirut tetap pakai kami gitu ya. Karena mereka menunggu itu, seperti itu. Jadi kami juga bilang sama teman-teman yang di kantor dengan memberikan masukan nilai tambah kepada klien, maka kita dengan kata lain kita sudah memberikan kontribusi kepada negara. Indirectly ya. Indirectly. Jadi bahkan kita juga pernah bikin suatu event yang mengatakan, bayangin Bu, melakukan direksinya tanda tangan di depan menteri BUMN waktu itu dan dihadiri oleh direksi-direksi yang lain, tanda tangan menjauhi benturan kepentingan dan anti korupsi, tanda tangan di situ sebagai fakta integritas ya. Ibu bisa bayangkan kami bisa mendorong direksi BUMN menandatangani sesuatu yang positif di depan menteri BUMN dan juga dihadiri sama direksi BUMN yang lain. Itu adalah menurut saya kontribusi. Itu sebuah pencapaian juga ya. Suatu pencapaian yang saya berani menjelaskan di sini. Bahkan juga dulu nggak ada yang namanya whistleblowing, dulu bilangnya PO Box kotak pos ya. Saya bilang lebih bagus kita selesaikan di dalam sebelum nanti reputasinya rusak. Jadi mendingan di launching kan, luncurkan kotak pos. Ibu bisa bayangin itu dilakukan sama seluruh anggota direksi BUMN, dihadiri oleh para vendor. Mungkin Pak Eri bisa jelaskan pada Grafo Lovers, WBS atau whistleblowing system itu apa? Karena kan tadi kaitannya dengan kotak pos ya. Mungkin singkat saja. Whistleblowing system adalah memang kalau pelaporan dari para pemangku kepentingan bahwa di dalam perusahaan itu ada apa sesuatu yang tidak benar dan sebagainya, atau ada ketidakpuasan, supaya nanti ditindaklanjuti oleh perusahaan. Kalau memang itu pidana, maka oleh perusahaan akan dilakukan sebagai tindak pidana. Jadi itu bentuk dari transparansi perusahaan, membuka diri bahwa ada laporan-laporan atas tindakan tidak baik dari internal perusahaan yang perlu di follow up. Betul. Ya, jadi tidak berupa surat kaleng, PO Box dan sebagainya. Oke, menarik sekali. Pak Eri kembali lagi, tulisan tangan Anda juga saya melihat dari tulisan tangan Anda ya. Kalau tadi dikatakan bagaimana Anda melakukan
Iya, saya bilang mungkin pendekatan dengan klien, bagaimana membuat mereka kemudian mau menandatangani fakta integritas, katakanlah seperti itu. Ini tergambar dari bagaimana Pak Eri memang orang yang mampu bekerja sama dengan orang lain, berinisiatif dan optimis. Jadi kalau saya lihat tadi dari tadi Indonesia seperti apa sekarang, tapi masih punya optimisme ya. Karena optimisme itu kalau saya lihat dari bagaimana Pak Eri menulis dengan baseline atau garis dasar yang naik secara normal. Ini orang yang optimistis, kemudian juga responsif pada ide-ide baru, dan sekali lagi tidak berkecil hati, tetap punya optimisme, rasa optimisme. Kemudian juga Pak Eri orang yang tidak tergantung pada orang lain dan punya dan idealis. Ini tergambar dari spasi Pak Eri menulis ini, spasinya itu kata dan barisnya besar-besar. Ya, baik menulis dengan huruf sambung maupun dengan huruf cetak, dua-duanya tuh spasinya besar-besar. Ini menggambarkan bahwa orangnya independen. Jadi pantaslah tadi ketika dikatakan ada yang mau kalau yang tadi loh, yang contoh Bapak kemudian meletakkan proyek itu karena Anda melihat bahwa kita nggak mungkin menerima kalau ada pembayaran tertentu gitu yang tidak sesuai atau tidak pada tempatnya, Anda memilih tidak. Ini juga tergambar di bagaimana Anda punya independensi yang tinggi, tidak tergantung dan idealis. Kemudian tulisan yang bulat menggambarkan bahwa Pak Eri adalah orang yang mudah bergaul dan beradaptasi, dan orangnya juga ramah. Seramah ketika kita ngobrol pagi hari ini. Oke. Pak Eri, saya senang Pak Eri mengirimkan pada saya 2 contoh tulisan. Yang satu tulisan sambung, yang satu tulisan cetak gitu ya. Sempat menyampaikan kepada saya kalau nulis sambung jelek gitu ya. Karena mungkin sudah tidak terbiasa. Tapi honestly kalau mau dilihat gaya menulisnya sama Pak Eri. Gaya menulisnya sama, hanya huruf A yang berbeda. Tapi gaya menulisnya sama. Dan saya juga menyarankan, meskipun Pak Eri kemarin mengatakan saya udah jarang nulis, semuanya pakai diketik, disimpan di komputer dan sebagainya. Tetap saya menyarankan untuk menjadikan catatan tulisan tangan ini tetap dibiasakan dibuat. Gitu ya. Saya pun juga mencatat banyak hal di komputer, tetapi saya masih mencoret-coret atau menulis catatan dengan tulisan tangan, karena dengan mencatat dengan menulis tangan akan lebih lama tersimpan dalam memori kita. Karena menulis dengan tangan membuat kita belajar lebih banyak dan juga mengingat lebih baik. Jadi saya sarankan seperti itu. Kalau saya sekali lagi tanya Pak Eri lebih senang, lebih nyaman nulis yang sambung atau yang cetak? Kalau untuk pihak luar sih kasihnya cetak. Karena lebih bisa terbaca ya? Iya, kadang-kadang saya nggak bisa baca juga yang apa sih yang ini tulisannya gitu ya. Nah, jadi memang kalau disconnected atau yang cetak ini menggambarkan orang yang lebih mandiri. Ya, seperti anak-anak sekarang itu kan juga, atau generasi setelah saya, atau mungkin saya juga sudah mulai banyak cetak ya. Itu memang lebih mandiri dibandingkan orang-orang zaman dulu, orang tua kita. Gitu ya. Yang orang tua kita menulisnya huruf sambung. Memang gotong royongnya lebih tinggi mereka. Kalau yang sekarang nih lebih, ya bisa dibilang agak selfish juga gitu ya. Tapi kemandiriannya tinggi. Kemudian untuk tanda tangan, saya senang membaca tanda tangannya Pak Eri, tapi mudah-mudahan titik di terakhir ada titik di tanda tangannya itu saya sarankan barangkali kalau memang nyaman bisa ditarik, bisa dibatalkan gitu. Jadi setelah tanda tangan ada titiknya ya, saya lihat ada titiknya. Barangkali lebih baik untuk tanpa titik, karena titik itu menggambarkan kita tidak mudah percaya pada orang lain. Gitu. Jadi mungkin tidak nyaman juga ya kita nggak percaya sama orang lain ya. Tapi kalau menurut Pak Eri nyaman begitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang merasa bahwa bisa menambah kepercayaan pada orang lain,
titiknya boleh diangkat. Artinya ketika mau titik dengan kesadaran diangkat pennya supaya tidak ada titik. Kalau I-nya nggak masalah kan supaya tahu itu adalah I. Ini sama ada, juga. I-nya ini titiknya garis ke kanan ini menggambarkan good observer. Tetapi setelah Sumiarso ada titik kan di belakang. Nah itu yang sebenarnya tidak perlu. Oke, seperti itu. Oke, saya rasa itu bisa saya baca dari Pak Eri. Saya senang sekali bahwa kita bisa berdiskusi dari hal-hal yang sifatnya lebih makro gitu ya, sampai hal-hal yang mungkin lebih mengecil ke bagaimana Pak Eri dalam keseharian di perusahaannya, bagaimana menggunakan intuisi itu dalam pengambilan keputusan. Terima kasih untuk sharingnya di podcast ini. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat teman-teman Grafo-Lovers semuanya. Grafo-Lovers, itulah diskusi saya bersama Bapak Eri Sumiarso tentang peran intuitive judgment dalam proses pengambilan keputusan. Semoga setelah melihat tayangan ini semakin mengasah intuisi kita jadi lebih tajam untuk bisa memutuskan sesuatu dengan tepat, cepat, dan dengan kehati-hatian. Kesuksesan pun tetap bisa kita raih. Sampai jumpa di episode lain dengan tamu yang tak kalah inspiratif lainnya, hanya di Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Sampai jumpa. Terima kasih, sama-sama. Pak Eri.